3天。我说我得到了詹克，难道你也？那2位真主实力通天。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-233-nya. Bagi yang baru bergabung di series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Five Chaos Master atau Hehuan datang menemui master pertamanya, di mana dia memberitahu kalau kemungkinan hartanya dan harta Lo Feng masih berada di tempat klonnya gugur. Jadi dia meminta agar hartanya itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Tapi tanpa mereka ketahui, Lo Feng masihlah hidup. Ia sudah berhasil mendapatkan token hitam milik Hehuan. Namun perjalanan Lo Feng masihlah belum usai, sampai akhirnya dia menemukan pecahan dari armor milik Hehuan. Pencarian pun mulai dia lakukan. Semakin banyak pecahan itu terkumpul, semakin membuat Hehuan panik, karena dia merasa kalau hartanya sudah diambil oleh orang lain. Karena itulah para master dari klan Mata Dewa segera diutus ke sana. Selain mereka, pemimpin kapak besar juga sudah pergi ke sana. Kembali kepada Lo Feng yang ditemui oleh gurunya yakni Zhou Sangke, yang membantu Lo Feng mengumpulkan armor tersisa dan juga membawanya ke sebuah tempat yang sepertinya adalah sebuah reruntuhan kuno. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Lo Feng bersama Zhou Sangke masuk lebih dalam. Di tengah-tengah tempat itu terdapat pilar batu yang tak begitu besar. Saat Lo Feng sepenuhnya masuk ke dalam tempat itu, dinding-dinding di sana memancarkan cahaya yang begitu asing. Lo Feng yang hendak mendekatinya pun seketika mengalami hal aneh. Ia tiba-tiba saja dibawa masuk ke dalam sebuah pemandangan yang layaknya seperti kegilaan dari para pejuang. Emosi yang terkandung dalam kata-kata itu sangatlah kuat. Dilihat dari kekuatan ilahi yang tersisa, Zhou Sangke merasa sosok itu lebih kuat dari makhluk terkuat manapun yang ada di alam semesta itu, termasuk dengan dirinya sendiri. Tetapi dalam menghadapi reinkarnasi, sosok itu sepertinya tidaklah dapat menghindari takdir kematian. Terlalu dini untuk Lo Feng bisa memahami itu semua. Zhou Sangke menyarankan muridnya untuk tetap fokus memahami peninggalan dari orang kuat misterius itu, karena semua itu pasti berguna untuk Lo Feng. Zhou Sangke pun membawanya untuk masuk lebih dalam lagi. Saat memeriksa tempat ini, Zhou Sangke akhirnya mengetahui kalau orang kuat itu telah meninggalkan keahliannya selama hidup di sini. Semuanya berbentuk diagram. Meskipun itu hanyalah sisa-sisa peninggalan saja, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya sangatlah besar. Lo Feng seketika melihat sejarah yang terjadi di tempat itu, yang mana para warga asli itu memberikan penghormatan kepada sosok yang benar-benar sangatlah kuat. Saat menatapnya saja, lutut Lo Feng langsung lemas, karena sosok ini memang sekuat apa yang dikatakan oleh Zhou Sangke. Sadar kalau muridnya sudah tenggelam terlalu dalam, Zhou Sangke pun menyadarkannya, karena dia selama 3 hari penuh berada di sana. Lo Feng akan berhati-hati lagi. Ia memuji betapa indahnya teks sandi itu. Semuanya saatlah sempurna. Tapi Lo Feng membutuhkan waktu untuk bisa memahami seluruh teks sandi di sana. Lo Feng tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, karena semua itu akan membantunya menjadi jauh lebih kuat. Tapi tiba-tiba Zhou Sangke merasakan adanya pertarungan di sisi luar. Setidaknya itu berada di tingkat True God. Berhubung pertarungan di level itu jarang terjadi, maka Zhou Sangke menyarankan Lo Feng untuk meninggalkan satu avatar ilahi agar ia bisa tinggal di sini untuk memahami teks diagram di sana. Sedangkan tubuh aslinya akan ikut bersama Zhou Sangke untuk melihat siapakah yang bertarung itu. Di sisi luar kita pun diperlihatkan dengan makhluk yang sangat besar sedang membuat kekacauan di universe Boat.
Ukuran dan kekuatan dari monster ini tidaklah main-main, bahkan membuat kawanan monster di tempat itu menjadi ketakutan. Yang dirinya hadapi ternyata adalah orang-orang dari klan Mata Dewa. Tanpa takut sedikit pun, mereka itu datang dengan kecepatan tinggi, sampai pada akhirnya monster itu terkena serangan dan terpukul mundur. Sementara dari kejauhan, Lo Fang bersama gurunya menyaksikan pertarungan antara makhluk terkuat di alam semesta. Mereka adalah Master ketiga dan Master keenam dari klan Mata Dewa. Master ketiga hebat dalam serangan domain, sedangkan Master keenam hebat dalam serangan jiwa. Pihak lain adalah monster emas dari klan Dewa Iblis, salah satu dari makhluk terkuat di alam semesta, di antara klan Batu Mimpi. Monster emas adalah sosok hebat dari era reinkarnasi kedua. Meskipun sedang menghadapi dua orang sekaligus, tapi monster emas tidaklah takut. Ia juga kesal karena klan Mata Dewa malah menuduhnya telah membawa armor kepunahan. Apapun yang dia katakan tidaklah dipercayai oleh kedua master itu. Tekanan pun langsung mereka berikan yang membuat monster emas kesulitan. Sebenarnya cukup wajar mereka itu mencurigai monster emas, karena tidaklah banyak makhluk-makhluk kuat yang bisa sampai kemari. Klan Mata Dewa tidak akan pernah membiarkan harta klan mereka jatuh ke tangan orang lain. Jikapun monster emas itu tidak memiliki harta ini, namun kedatangan kemari sama saja dengan membuat marah klan Mata Dewa. Di bawah domain master ketiga, monster emas kesulitan untuk melawan. Ditambah serangan jiwa dari master ke-6. Tapi tanpa mereka ketahui, harta yang sedang dicari-cari ada pada Lo Fang. Monster emas memberitahu kalau ia tidaklah sendirian karena di sana juga ada Jusangke. Ini pun sempat membuat Lo Fang terkejut. Jusangke menenangkannya dan muncul untuk memberitahu apakah mereka akan percaya jika harta itu ada padanya. Situasi seketika saja memanas, terlebih lagi dua master dari klan Mata Dewa ingin dia untuk tidak ikut campur dalam pertarungan itu. Untung saja Jusangke adalah sosok yang cinta kedamaian, jadi dia hanya akan menonton mereka saja. Mendengar hal itu membuat kedua master senang. Berbeda halnya dengan monster emas karena kondisinya yang terdesak. Namun Jusangke mengatakan kalau ada satu sosok lain juga di sini. Sosok yang dia bicarakan datang dengan cepat, yang mana itu tentu tidak bukan adalah penguasa kapak besar. Ia sudah mendengar tentang 7 penguasa sejati dari klan Mata Dewa. Melihat mereka yang ada di sini, maka penguasa kapak ingin melihat kehebatan dari mereka. Lo Fang merasa kedatangan penguasa kapak besar kemari adalah karena dirinya. Ia pun merasa sangat merepotkan penguasa kapak besar, terlebih lagi lawan-lawannya sangatlah hebat. Sebagai orang terkuat dari klan manusia, tentu saja harapan ada pada diri penguasa kapak besar. 我说我得到了常客，难道你也？ 那2位真主实力通天。 Mereka semua tahu kalau ada 2 harta karun tertinggi telah jatuh ke jurang 9. Dan yang pertama kali mengetahuinya tentu adalah ras manusia. Karena bagaimanapun Lo Fang itu telah membawa mati klon dari He Huan. Para master Mata Dewa mulai meyakini kalau harta itu telah didapatkan oleh penguasa kapak besar. Di sini monster emas kesal karena klan Mata Dewa sudah menuduh dirinya. Kedua master ini pun berencana untuk melakukan pertarungan dengan penguasa kapak. Jika dia itu kalah, maka sangatlah mudah bagi klan Mata Dewa untuk melenyapkan para ras manusia. Sebab siapapun yang telah berurusan dengan klan Mata Dewa akan menjadi musuh mereka. Perkataannya tentu saja membuat marah penguasa kapak besar. Lo Fang ingin membantu penguasa kapak besar dalam pertarungan itu. Bagi Jusangke sebagai pemimpin dari ras manusia, tidaklah mungkin penguasa kapak dikalahkan dengan begitu mudah. Monster emas mengajaknya bekerja sama untuk mengalahkan ras Mata Dewa karena mereka itu sangatlah sombong. Akan tetapi, master ketiga langsung saja menggunakan tekniknya. Di mana dari teknik itu muncullah beberapa makhluk aneh. Jumlah dari makhluk yang dia panggil tidaklah main-main, dan dia sudah mengepung penguasa kapak besar. Kita masihlah belum tahu apakah itu salah satu dari teknik domainnya atau teknik pemanggilan miliknya. Walaupun begitu, penguasa kapak besar terlihat masih sangat tenang. Ia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sebentar lagi, Jusangke dan juga Lo Fang akan menyaksikan pertarungan yang sangat epik dari dirinya.
Teknik yang barusan Master ketiga gunakan mungkin adalah teknik warisan dari klan Mata Dewa, karena tekanannya sangatlah kuat. Itu bahkan diakui oleh monster emas. Kedua master ini masihlah belum berhenti karena master ke-6 akan menambahkan satu serangan juga, di mana itu adalah teknik cahaya ilahi mata biru dari klan Mata Dewa. Para makhluk yang sebelumnya dipanggil oleh master ketiga mulai bereaksi. Mereka pun masuk ke dalam bola cahaya yang barusan dipanggil oleh master ke-6. Dalam sekejap, pergerakan dari monster emas dan juga penguasa kapak sempat terhenti. Ternyata para makhluk sebelumnya telah bersatu. Mereka keluar dengan tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jika ingin dibandingkan dengan monster emas, ukuran dari makhluk ini jauh lebih besar lagi. Tidaklah heran mengapa kedua master ini begitu percaya diri menghadapi penguasa kapak. Walaupun begitu, penguasa kapak besar hanya tersenyum. Jo Sangke ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Serangan langsung saja diberikan oleh monster besar itu kepadanya. Semburan cahaya itu mampu melenyapkan planet dengan mudah, bahkan membuat celah ruang terbuka. Tapi semua ini mampu ditahan dengan mudah oleh satu kapak saja. Bahkan penguasa kapak besar tidak melakukan pergerakan yang berlebihan. Ia hanya menaruh kapaknya tepat di hadapannya saja. Serangan pun kembali ditingkatkan oleh monster ini. Tapi hasilnya tetap sama saja. Penguasa kapak besar mampu dengan mudah mengatasinya, bahkan memblokir serangan tersebut. Ini tidak disangka oleh master ke-6, begitu pula dengan master ketiga. Ia meminta monsternya untuk kembali melakukan penyerangan. Namun sekarang adalah giliran dari penguasa kapak untuk bisa melakukan penyerangan. Ia ingin mereka melihat kalau tebasannya itu akan memotong cakar dari hewan peliharaan mereka. Kedua master ini tidaklah takut dan akan meladeni serangan tersebut dengan teknik gabungan mereka. Sedangkan ayunan kapak besar dari penguasa kapak terlihat sangatlah mengerikan. Bahkan Jo Sangke sendiri tertarik dengan hal tersebut. Tarikan dari teknik kapak ini tidaklah main-main dan mengguncang tempat tersebut. Sampai pada akhirnya kedua serangan pun saling beradu. Teknik kapak peledak 12 dilancarkan. Monster ini berusaha untuk mengatasi serangan tersebut. Tapi tebasan ini sangatlah mengerikan. Bahkan serangan monster itu hancur dalam sekejap. Tidak hanya itu saja, namun monster ini terkipai dalam jarak yang sangat jauh. Sesuai dengan julukan teknik itu, sebuah ledakan besar pun harus dialami oleh monster itu. Tebasan ini memang sangatlah kuat, namun masih belum cukup kuat untuk menghabisi monster itu. Semua orang sangatlah terkejut menyaksikan serangan barusan. Kedua master Mata Dewa barulah sadar kalau itu merupakan harta tertinggi. Penguasa kapak membenarkan hal tersebut karena dia baru saja menemukannya. Dan sekarang dia itu akan menggunakan kapak ini untuk bisa menghabisi mereka. Master ke-6 dan ketiga langsung saja melakukan serangan gabungan untuk bisa mengatasi serangan dari penguasa kapak besar. Di mana perubahan pun kembali dialami oleh monster ini. Bagi Jo Sangke, dia akan melihat serangan mematikan dari harta tertinggi. Namun sayang sekali, lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sudah saatnya Lo Feng pergi ke ruang pilar batu bermotif hitam. Ia ingin tahu hal apa yang sudah ditinggalkan oleh He Huan di dalam ruang rahasia tersebut. Tinggi pilar batu ini setidaknya ribuan tahun cahaya. Tapi Lo Feng akan bertemu seseorang, di mana kekuatannya telah mencapai tingkat kelima dari penguasa alam semesta. Lo Feng tidaklah takut dan mulai menggila dalam pertarungan itu. Selain itu di sini kita diperlihatkan dengan pertarungan sengit yang sedang penguasa kapak lakukan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.